diwariskan seperti oleh jangan jauh-jauh yang kita alami di ini zaman telah almarhum Al-Imam Al-Qutbuz Zaman Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, di mana kita dengar bagaimana beliau bisa mempunyai tahammul yang kuat, menahan sesuatu yang dahsyat yang begitu berat untuk menjaga akhlakul karimah. Bagaimana kita sering dengar bahwa ketika suatu saat beliau diundang di rumah seseorang, kemudian setelah selepas acara diantar menuju mobilnya untuk beliau pulang bersama supir dan mobil yang sudah siap. Lalu ada yang mengantarnya, berkhidmat melayani beliau, mengantar sampai mobil, dan beliau duduk di tempat yang disediakan di mobil itu. Tanpa sadar si pengantar ini menutup pintunya dengan keras, padahal tangan Al-Habib Abdul Qadir masih di daun pintu, sehingga jarinya itu kejepit pintu. Kejepit daun pintu ini aja sakit, apalagi pintu mobil, tahu sendiri bagaimana sakitnya. Tapi beliau tahan itu dan begitu tidak menampakkan rasa sakitnya ataupun meringis, yang ada hanya senyum di bibirnya. Pergi jalan itu mobil, dan orang ini pun yang mengantar sudah pergi. Ketika sudah jauh tidak terlihat oleh yang orang tadi, maka dikatakan kepada sopirnya, berhenti dulu, coba liatin pintunya ini, buka pintu lagi. Maka sopirnya turun, kemudian atau khadimnya yang menemani beliau turun, kemudian membuka pintunya, ternyata jari beliau sudah hampir putus. Katanya, Habib, kenapa nggak bilang dari sebelumnya? Apa jawab beliau? Beliau katakan, aku tidak ingin membuat keruh hati orang itu. Aku tidak ingin membuat risau hati orang itu, karena dia menutup pintu mengantar kami untuk berkhidmat kepada kami, dan aku tidak ingin membuat hatinya kecewa atau pikiran. Bayangkan kalau orang itu tahu jari beliau kejepit, akan pikiran berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, Allah Abdul Qadir tangannya kejepit gara-gara anak. Tapi beliau dengan akhlaknya yang mulia tidak dibiarkan orang itu tahu dengan apa yang dialaminya, padahal begitu sakit, supaya orang itu tidak pikiran, supaya orang itu tidak keruh hatinya, tidak kecewa, tidak menjadi tidak nyaman. Begitu para ulama kita dalam sabarnya untuk menanggung beban akhlakul karimah, dan begitulah mereka diuji, dan begitu dengan ujian itulah mereka menjadi mulia.